Halo semua, yuk langsung kita mulai aja ya. Waktu kita kan terbatas nih. Kalau dihitung-hitung, rata-rata umur manusia tuh cuma sekitar 3.700 minggu. Kedengerannya kayak banyak, tapi ya cepet banget loh habisnya. Pertanyaannya buat Anda, udah pakai waktu sebaik mungkin belum? Nah, Anda kan minta kita bahas lebih dalam soal gimana caranya ngelawan nunda-nunda kerjaan, terus biar hidup lebih, lebih punya makna gitu. Oke, jadi hari ini kita bakal gali ide-ide kunci dari buku The Art of Laziness Overcome, karya Library Mindset. Kita coba ambil intisarinya buat Anda, biar bisa langsung dipakai. Siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Jadi buku ini ada dua bagian besar gitu, pola pikir sama kiat praktis. Tapi kita fokus ke beberapa ide yang paling ngena aja deh. Kita mulai dari fondasinya dulu nih. Ambil tanggung jawab penuh. Konsepnya sebenarnya simple. Nyalahin orang lain atau keadaan tuh ya nggak bakal ngubah apa-apa kan? Kayak kata Churchill dulu, harga kehebatan adalah tanggung jawab. Cuma tindakan kita sendiri yang bisa bikin maju. Ujung-ujungnya, mau Anda males atau produktif, ya dampaknya paling gede ke diri Anda sendiri. Orang lain nggak terlalu peduli juga kan? Bener banget. Dan yang menarik soal tanggung jawab ini tuh, justru di situ kekuatannya. Waktu Anda terima, oke, ini salah gue. Kalau gue males atau nggak bahagia, Anda sebenarnya juga ngakuin kalau Anda punya kuasa buat ngubahnya. Bukan berarti nyangkal faktor luar ya, tapi fokus ke apa yang bisa Anda kontrol. Pilihan Anda, tindakan Anda. Ini nyambung juga sama ide kalau salah itu ya wajar. Bagian dari belajar. Kayak kata George Bernard Shaw, sukses itu bukan nggak pernah salah, tapi nggak ngulangin kesalahan yang sama terus-terusan. Wah, dalam juga ya pemikirannya. Ini nyambung nih ke langkah berikutnya. Berani keluar dari zona nyaman. Ada ungkapan bagus kan, zona nyaman itu tempat indah, tapi nggak ada yang tumbuh di sana. Bener juga ya. Kalau mau berkembang ya kita harus berani lakuin hal yang mungkin agak susah atau nggak biasa. Penulis Paulo Coelho juga ngingetin, lakukan sekarang. Gitu kan? Jangan nunggu waktu yang pas banget. Persis. Karena waktu pas itu seringnya nggak pernah datang. Betul, betul. Dan soal lakukan sekarang ini, sering kaitannya sama kecepatan sama simpelnya aja. Contohnya, Jeff Bezos, dia kan nyaranin ambil keputusan tuh pas info udah sekitar 70%. Nunggu 90, kelamaan, bisa hilang momentum. Nah, ini juga ada kaitannya sama aturan 5 menit. Pernah dengar? Oh, yang kalau tugas bisa selesai 5 menit kerjain langsung itu ya? Iya, itu dia. Praktis banget kan? Biar nggak numpuk kerjaan kecil yang akhirnya jadi beban dan bikin malas lagi. Ah, iya banget. Kita semua pasti pernah kan nunda kerjaan kecil, tahu-tahu udah numpuk jadi gede rasanya. Nah, oke, kita udah mutusin mau bertindak nih. Tapi kan tantangannya gimana biar tindakannya efektif. Fokus jadi kunci ya di sini. Buku ini juga bahas mitos multitasking. Mencoba ngerjain banyak hal barengan. Itu katanya malah bikin gak efisien. Dan gampang salah. Betul. Contoh ekstrimnya kan yang kasus NASA Mars Climate Orbiter itu. Gara-gara salah konversi satuan aja, wah, fatal akibatnya. Ngeri ya, walaupun skala kita mungkin beda jauh, tapi prinsipnya sama aja kan? Sama persis. Fokus yang pecah itu bahaya. Nah, ini jadi pertanyaan penting buat Anda. Udah fokus ke aktivitas yang benar-benar ngasih dampak gede belum? Disinilah prinsip 80-20 jadi relevan. Katanya kan, 20% usaha kita itu ngasilin 80% hasil. Oh, iya, prinsip Pareto itu ya? Benar. Tantangannya ya nemuin si 20% aktivitas kunci itu apa. Kita sering kejebak ngerjain 80% hal sepele. Soalnya rasanya sibuk, produktif gitu. Padahal 20% yang mungkin lebih susah itu yang justru penting ya. Nah, itu dia jebakannya. Terus tadi ada singgung soal ikigai juga ya, dari Jepang itu. Nyari titik temu antara apa yang kita suka, kita jago, dibutuhin dunia, sama bisa dibayar. Kedengerannya keren banget sih, tapi apa nggak susah tuh nemuin ikigai? Kayaknya prosesnya panjang ya buat banyak orang. Pertanyaan bagus itu. Ya, nemuin Ikigai emang perjalanan sih, bukan tujuan yang bisa dicapai cepet gitu aja. Tapi konsep ini bagusnya jadi semacam kompas gitu. Jadi nggak harus langsung ketemu sempurna sekarang, anggap aja sebagai arah. Kerjaan atau aktivitas yang lagi saya fokusin ini, kira-kira gerak ke salah satu elemen Ikigai nggak ya? Saya suka nggak? Bisa jago nggak di sini? Ada gunanya nggak buat orang lain? Fokus ke kerjaan yang lebih bermakna sedikit demi sedikit, itu seringkali lebih realistis. Dan bisa ngurangin rasa malas juga mungkin, karena kerjaannya kerasa lebih berarti.
Oke, jadi ikigai itu kayak penunjuk arah ya, bukan tujuan akhir yang kaku. Menarik, menarik. Nah, udah punya arah, udah fokus, tapi kalau nggak konsisten ya percuma juga ya. Buku ini ngasih tips bagus nih, aturan 2 hari. Katanya, jangan pernah skip kebiasaan baik yang lagi dibangun itu 2 hari berturut-turut. Benar. Kalau kelewat sehari sih, ya udah wajar. Tapi jangan sampai 2 hari. Soalnya itu bisa bikin momentumnya putus. Gampang diinget ya aturannya. Iya, aturan simpel gini ngebantu banget buat jaga disiplin dari dalam. Tapi, disiplin internal ini bakal lebih gampang dijaga kalau lingkungan luarnya juga dukung. Jadi ingat kata-katanya Jim Rohn. Anda itu rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda ajak interaksi. Wah, bener juga ya. Lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita, itu ngaruh banget loh ke kebiasaan, ke cara pikir. Jadi milih temen, milih lingkungan kerja yang positif itu krusial. Kayak kata Alex Hormozy juga, jangan terima nasihat dari orang yang Anda nggak mau tukaran posisi sama dia. Masuk akal kan? Iya, bener banget. Oke deh, coba kita rangkum sedikit ya poin-poin penting dari obrolan kita barusan. Pertama, ambil tanggung jawab penuh. Itu kunci kekuatan. Kedua, berani keluar zona nyaman, terus mulai aja sekarang. Pakai trik kayak aturan 5 menit boleh banget. Ketiga, fokus ke yang penting, yang 20% tadi. Hindari multitasking, hindari sibuk yang nggak jelas. Sambil cari arah yang lebih bermakna kayak ikigai tadi. Keempat, jaga konsisten. Aturan 2 hari tadi bisa dicoba. Dan yang gak kalah penting, perhatiin lingkungan Anda, pilih yang mendukung. Nah, jadi apa nih artinya buat Anda pribadi? Coba direnungkan deh. Dari semua yang kita bahas, ada nggak satu langkah kecil aja, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil hari ini? Buat maju sedikit, buat ngelawan rasa males, atau buat jalan ke arah yang lebih berarti buat Anda? Dan mungkin ini satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang. Jangan-jangan kemalasan yang kita rasain itu bukan cuma soal nggak mau kerja keras ya, tapi mungkin itu sinyal kalau kita lagi nggak ngerjain sesuatu yang benar-benar nyambung sama nilai kita, sama kekuatan kita. Sesuatu yang jauh dari ikigai kita mungkin. Coba Anda pikirin lagi deh.